Hai, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan bikin video dan saya memilih untuk live IG yang mudah-mudahan bisa ditayangkan di IGTV saya. Mohon maaf malam-malam karena memang kesibukan saya syuting dan mengurus 4 anak di rumah. Baru ada waktu di malam hari. Semoga semuanya pada nonton. Oke, saya akan memberikan tanggapan dan saya akan menceritakan sebetulnya apa sih yang menjadi kekecewaan saya terhadap asuransi. Saya akan ceritain, tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya cuma hanya akan menceritakan supaya semuanya menjadi jelas, dan banyak juga teman-teman wartawan yang mencari saya. Mudah-mudahan ini momennya, karena memang saya nggak bisa untuk melayani interview teman-teman wartawan satu persatu. Mohon maaf. Sekarang lagi syuting stripping. Jangan lupa nonton Suci Dalam Cinta di SCTV, bentar lagi tayang. Oke, karena waktunya karena waktunya saya cuma punya malam hari, mohon maaf, ini baru saya bisa sharing ke teman-teman. Saya sharing apa sih yang menjadi kekecewaan saya terhadap asuransi. Jadi ceritanya gini, tahun 2009 saya punya asuransi Prudential yang waktu itu kartu merah saya dan 3 anak saya. Kenapa asuransi khusus saya pilih asuransi kesehatan? Saya berharap bahwa sebetulnya asuransi kesehatan kenapa dipilih, banyak teman-teman agen yang menyindir gitu ya, agent yang menyindir bahwa ya kalau ikut asuransi lo jangan itu kan bukan tabungan ya. Saya juga tahu itu bukan tabungan, dan memang niatan saya ikut asuransi itu bukan untuk mengambil untung atau beda untuk berbunga atau berlipat ganda dan sebagainya. As simple as bahwa ketika saya mengambil asuransi kesehatan khususnya, harapan saya sebagai nasabah atau harapan saya sebagai klien adalah ketika saya sakit atau anak-anak saya sakit dapat tercover dan dapat mendapat fasilitas dengan baik. As simple as that gitu. Jadi sangat simple harapannya. Saya yakin juga banyak nasabah asuransi yang demikian. Mudah-mudahan banyak yang demikian. As simple as that gitu, bahwa ketika mereka memilih asuransi kesehatan, mereka berharap ketika sakit terlayani dengan baik. Begitu pula yang memilih asuransi pendidikan. Ketika anaknya masuk SD atau anaknya SMP atau anaknya SMA atau anaknya kuliah, mereka mendapatkan dana yang kemudian diilustrasikan bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. As simple as that. Dan ketika asuransi jiwa, ketika seseorang memilih asuransi jiwa juga harapannya pasti ketika dia meninggalkan dunia bahwa dia meninggalkan legacy atau warisan untuk anak-anaknya. As simple as that. Karena memang asuransi memang bukan ingin kaya atau mendoublekan atau mentriplekan uang yang kita letakkan. Ya, we all know that gitu ya, bahwa bukan itu. Kalau itu pasti saya memilih saya cukup konvensional, tapi kalau itu tujuan saya pasti saya memilih let's say crypto, bitcoin, saham-sahaman, reksadana dan sebagainya. Tapi kan itu bukan pilihan saya. As simple as saya bisa terlayani dengan baik dan anak-anak. As simple as that. Anyway, saya ikut asuransi di tahun 2009 dan sampai detik ini Hai semuanya. Sampai detik ini selama 12 tahun asuransi itu tidak pernah saya pakai satu kali pun. Dan kemudian bahkan saya paham bahwa dengan 4 anak ya, ketika anak keempat lahir saya taruh lagi di asuransi. Saya paham bahwa biaya pengobatan 4 anak dirawat jalan itu juga luar biasa, dan memang saya tahu itu tidak ditanggung asuransi. Well, it's fine. Tapi ketika ada yang diperlukan gitu, saya berharap di cover asuransi. Nah, kondisi ini terjadi ketika Alphard
memerlukan operasi gitu. Jadi ketika saya ulang, 2009 saya di kartu merah dan kemudian saya beralih ke kartu hitam di tahun 2020 untuk di-upgrade oleh agen yang sahabat saya sendiri. Jadi ya, well of course ya, kita percaya sama teman-teman atau sahabat yang memperjuangkan saya. Tapi itu ketika di 2010. Nah, ketika di 2009 agennya udah menghilang di telan lautan, bahkan saya nggak tahu di mana lagi, saya nggak punya nomor teleponnya lagi, dan lain-lain. Saya nggak, ya ini pelajaran bagus sih buat kita semua gitu, bahwa kita nggak boleh lost contact dengan agen gitu. Jadi hubungan kita dengan agen harus terjaga terus. Ini pelajaran gitu yang mungkin saya nggak menganggap penting hal ini. Mungkin teman-teman juga menganggap penting hal ini gitu, bahwa menjaga hubungan dengan agen yang kontinuitas itu perlu dijaga, dan bahwa review itu perlu polisi itu perlu direview setiap tahun. Nah, ini yang juga saya nggak lakukan. Anyway, sahabat saya, agen yang mengupgrade kartu saya di tahun 2020, kemudian pindah ke kartu yang black card ya. Kemudian ketika di black card dari 500.000, kemudian saya membayar 750.000 buat ketiga anak saya, dan khusus Malaka yang paling kecil dan saya sendiri 1,1 juta sekian. Saya akan menceritakan, saya nggak akan mohon maaf, saya nggak akan menanggapi komentar-komentar yang ada di kolom. Saya tidak akan baca satupun. Saya hanya ingin bercerita dan saya harap Anda mendengar, itu aja. Anyway, di tahun Alphard ini keluhannya tahun 2020. Tahun 2020, hai Memara, tahun 2020 anak saya Alphard mengeluhkan lututnya sakit. Nah, lututnya sakit. Oke, saya ke dokter. Ini ada catatan ronsennya Alphard. Ketika kami datang, kami selalu ronsen. Kami datang ke dokter di Siaga ya, di rumah sakit Siaga, dokter tulang, pada tanggal 16 Maret 2020. Ketika itu dokter mengatakan ada istilah untuk para olahragawan atau atlet itu ada istilah osgut namanya. Ada tulang tumbuh di masa pertumbuhan karena overtrain. Dan waktu itu dokter mengatakan bahwa memang tidak perlu khawatir dan tidak perlu tindakan yang lebih lanjut, bahwa osgut ini akan berhenti dengan sendirinya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke, jadi nggak perlu khawatir, tidak perlu terapi, tidak mengatakan perlu operasi dan sebagainya. Kami pulang ke rumah tanpa rasa kekhawatiran. Hanya disuruh istirahat dan tidak melakukan aktivitas yang membebani lutut seperti melompat, berlari dan sebagainya. Oke, kami ikuti saran dokter untuk Alphard berhenti beraktivitas olahraga. Anyway, setelah itu life goes on ya, waktu berlalu, Alphard kembali lagi di tanggal 16 Oktober 2020. Keris aja, dok kok masih nggak bisa olahraga ya gitu. Kenapa saya masih nggak bisa olahraga, kata Alphard. Di ronsen lagi, oke Fat, masih harus istirahat gitu. Tapi dokter juga mengatakan nggak perlu khawatir gitu, karena nggak perlu tindakan lebih lanjut, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, nothing is urgent, kata dokternya gitu. Jadi kami pun nggak khawatir, hanya memang belum boleh berolahraga. Kembali tanggal 16 Oktober jawaban dokter seperti itu. Setahun kemudian, jadi ini udah hampir, jadi 2020 awal ya kurang lebih. 1 tahun kemudian, yaitu di tanggal baru kemarin nih, September kemarin, jadi udah 3 kali ke dokter. Pada tanggal 23 September kita ronsen lagi 2020. Dok, ini kan udah lama ya, udah dari 2020 kemudian 2021 saat ini
kapan saya bisa kembali berlatih? Karena untuk anak saya yang masih dalam masa pertumbuhan, yang hobinya olahraga dan olahraganya sangat berprestasi di SMP-nya, ini adalah suatu pukulan berat yang nggak boleh olahraga dan nggak bisa berprestasi, mengingat teman-temannya di BL udah mulai gitu, kompetisi udah mulai lagi, kok masih dia nggak bisa berolahraga. Ya teman-teman yang atlet atau yang anak-anak yang atlet mengerti dan pahamlah ketika nggak bisa olahraga tuh rasanya seperti apa gitu, di masa pertumbuhan, di masa keemasan, di masa mereka yang harusnya mengukir prestasi gitu, dan itu adalah kebanggaan mereka. Rasanya nggak bisa main lagi, nggak bisa berprestasi, itu udah pukulan yang berat sekali buat anak saya, dan sedih sih melihatnya. Anyway, kemudian dokter masih mengatakan, akhirnya setelah kok hampir 2 tahun nih dok gitu kan, 2020 2021, kok hampir 2 tahun nih dok, kenapa masih sakit gitu. Ya memang nanti akan sembuh dengan sendirinya, tapi saya dan Alfat juga ini tidak ada proses yang lebih cepat untuk Alfat cepat pulih gitu. Akhirnya dokter mengatakan bisa cepat pulih dengan operasi. Ya tentu kami bersepakat, saya dan anak saya bersepakat operasi harus dilakukan gitu, supaya Alfa tidak kehilangan, anak saya tidak kehilangan momentum emasnya di SMA ini yang menjadi kebanggaan dia untuk mengukir prestasi gitu. Karena dia udah kehilangan 2 tahun lagi, 2 tahun ini yang bukan syukurnya sih, ya hikmahnya ini adalah PPKM, mungkin memang disuruh istirahat total gitu. Oke, kami sepakat bahwa Alfat, kita harus operasi. Dan saya second opinion ke dokter yang berbeda, di rumah sakit yang berbeda. Tanggapannya sama, bahwa kalau mau segera pulih, operasi gitu. Jadi kami memutuskan operasi. Nah, operasi ini finally gitu, saya merasa happy bahwa ya asuransi saya bisa dipakai nih, yay gitu kan. I feel safe and secure bahwa akhirnya kami bisa menggunakan asuransi yang selama 12 tahun dengan 5 polis, saya dan 4 anak saya, yang tidak pernah sama sekali kami gunakan untuk rawat inap atau tindakan-tindakan lainnya gitu. Ya alhamdulillah, kami bersyukur kami tidak pernah sakit. Tapi sekali lagi bahwa harapan kami ketika kami terpaksa sakit dan harus sakit, ya kami di cover dengan baik oleh asuransi. Anyway, sahabat saya yang juga agent saya meyakinkan gitu bahwa Wanda, kemarin data-data bill dokter yang kemarin tolong disimpan, karena itu bisa di reimburse, itu bisa diganti. Tindakannya pasti di cover semuanya gitu. Bahkan nanti setelah tindakan, kalau perlu kalau perlu terapi lebih lanjut, itu pasti semua di cover. Dengan sangat meyakinkan saya, they will taking care of it all. They will taking care of it gitu. Jadi wow, I feel so secure, I feel so happy gitu, bahwa bahkan sebelum operasi dan sesudah pasca operasi pun dia meyakinkan saya bahwa semua itu akan di cover oleh asuransinya gitu. Jadi dalam hal ini mohon maaf, saya nggak melihat ada niat jelek dari agen, ya dari agent saya. Saya nggak melihat ada niat, justru she is very helpful buat saya, sangat, bahkan very optimis, terlalu sangat optimis gitu. Makanya ketika proses itu berjalan, Alfat bikin kronologis. Mungkin di kronologis itu ada tahun atau tanggal yang dituliskannya secara salah dan udah diperbaiki pada saat itu. Tapi kemudian dari pusat mengatakan, saya masih menunggu tuh seminggu, 2 minggu, saya masih menunggu gimana, oke nggak, asuransi udah oke nggak gitu. Terus alangkah kagetnya ketika saya dikatakan bahwa, waduh maaf Wanda, maaf Wan, asuransi cuma bisa mengcover 10 juta saja. Itu saya terus terang agak shock sih, karena
agen saya dengan sangat optimis mengatakan akan di cover, nggak cuma akan di cover tindakan operasinya, tapi akan di cover sebelum tindakan operasi dan pasca tindakan operasi jika diperlukan penanganan lebih lanjut, terapi dan sebagainya untuk pemulihan anak saya gitu. Jadi alangkah shock lah saya ya, sebagai yang sudah sangat begitu optimis akan kesembuhan dan kepulihan anak saya. I am very shocked. Terus saya mencoba mengatakan, lo yakin nih gitu, coba lo tanya lagi deh ke pusat, coba ask your leader again gitu. Mungkin ada data yang lo nggak periksa, ada yang kelewat, there must be something wrong gitu. Kayak saya masih belum bisa menerima, there must be something wrong. Coba lo cek lagi deh. Untuk apa ya, memberikan kesempatan dia untuk ya mungkin ada yang salah sehingga kok cuma segitu gitu, kok nggak ditanggung semua gitu. Kekecewaan saya berlipat ganda. Coba cek lagi deh. Saya memberikan berkali-kali kesempatan untuk aduh, mudah-mudahan salah nih keputusan ini nih gitu, karena agak nggak fair buat saya bahwa setelah 12 tahun menjadi nasabah yang sangat loyal, membayar polis nggak pernah terlambat gitu ya, selalu tepat waktu. Bahkan ya kalau diceritain 12 tahun membayar polis itu as a single mother of 4, well yeah, it's struggling, tapi kan maksudnya don't judge me bahwa saya nggak struggling membayar polis itu ya gitu. Kalau nggak kelihatan nggak struggling ya alhamdulillah, nggak perlu diperlihatkan juga gitu. Cuma kadang-kadang intinya banyaklah pengorbanan yang harus saya lakukan untuk disiplin dan tepat membayar polis itu. Jadi wajar sehingga ketika saya memerlukan polis itu setelah 12 tahun nggak bisa dipakai gitu ya, atau hanya 10 juta itu keluar, I'm so disappointed. Nggak cuma disappointed ya, saya kecewa, saya sedih, saya marah. Jadi 3 perasaan yang berkecamuk, 3 perasaan yang sangat berkecamuk ini. Sampai kok saya merasa persahabatan saya dengan agen saya juga terancam nih gitu. Saya I'm so disappointed, gue bilang gitu. Saya bilang I'm so very disappointed karena memang saya diyakinkan bahwa semuanya akan di cover. Anyway, sebetulnya ada upaya-upaya banding dan sebagainya, tapi I don't have much time. Saya nggak punya banyak waktu untuk melakukan upaya-upaya banding, datang ke kantor pusat, pengaduan dan sebagainya. Well, yang paling, karena saya merasa udah memberikan kesempatan itu berminggu-minggu untuk dia maju ke leadernya, memperjuangkan saya bahwa coba deh digin lah, lo gali lagi, must be something wrong gitu, anyway, tapi ya udahlah, dia merasa sudah melakukan yang terbaik dan saya harus menelan itu gitu, bahwa ya udah nih, sampai sini aja nih perjuangan agent saya gitu ya. Saya tahu di atasnya agent ada agent lagi gitu. Mungkin sampai ke pusatnya berbeda. Nah, anyway, akhirnya saya memutuskan untuk membuka ini di feed saya. Saya menuliskan kekecewaan saya di dalam feed saya dengan men-tag Prudential, dengan harapan bahwa Prudential cepat menanggapi keluhan saya. Saya nggak menyangka akan menjadi viral, tapi well, it is menjadi viral karena ternyata banyak mungkin semuanya related ya, merasa banyak yang senasib or maybe worse, mungkin lebih buruk dengan saya. Saya nggak hanya mengatakan satu nama asuransi ya, tapi hampir semua asuransi. Ada kekecewaan hampir di semua asuransi di Indonesia. Anyway, saya berharap sebetulnya pada saat itu cepat tanggap ya, asuransi yang saya miliki itu cepat tanggap gitu. Tapi ya ada catatan di sini, bahwa iya, DM saya dibales
DM saya dibalas dengan sangat formal, minta nomor telepon dan sebagainya. Tapi pada malam itu, minggu malam itu kok yang telepon nggak, yang ditelepon hanya customer service yang seperti, ya mungkin teman-teman udah lihat tayangannya di media-media yang hanya menjelaskan, oh ini loh polis yang ibu miliki sekian, ibu hanya ditanggung sekian, yang sangat formalitas aja, yang sangat tidak memuaskan. Saya tambah marah lagi dong ketika wah kok hanya dilayani dengan customer service yang menjelaskan tanpa menanyakan. Harusnya ya di bidang hospitality, di bidang jasa saya adalah klien apapun itu ya, apapun itu, saya juga notaris, saya punya klien juga gitu. Pasti saya nggak, oh maaf bu, formalitas ini loh menurut aturan SOP kami memang segini loh ibu, bukan itu yang saya harapkan gitu. Mestinya ada crisis management yang dimiliki oleh setiap perusahaan asuransi untuk menangani komplain klien seperti ini. Ini catatan pertama buat asuransi siapapun dan dimanapun Anda berada gitu, untuk menanggapi klien secara serius dan tidak menyepelekan gitu ya. Saya sih terus terang, saya waktu awal itu saya merasa di-ignore ya. Saya merasa di-ignore. Anyway, saya merasa di-ignore, tapi kemudian oke lah, udah nggak apa-apa. Tapi harapannya ke depan mungkin kalau ada keluhan, kalau ada komplain, kalau ada keluhan atau ada komplain, ditanggapi dengan baik ya. Maksudnya oke, Mbak Wanda, apa kecewanya di mana? Boleh saya tahu nggak gitu? Oke, boleh saya periksa lagi nggak? Siapa agennya? Ada masalah di mana? Maksudnya, oke yuk kita duduk sama-sama yuk Mbak, gitu. Biar saya jelaskan kembali. Mungkin ada yang Mbak Wanda nggak pahami, gitu. Atau sebaliknya, ada informasi yang miss. Tidak saya, karena saya hanya mendengar dari salah satu pihak, tidak mendengarkan saya langsung, mungkin hanya dari agennya juga miskomunikasi. Idealnya saya mengharapkan seperti itu kan gitu. Idealnya kami duduk bersama dan find a solution together, mencari solusi yang terbaik bersama-sama gitu. Oke? Intinya segitu, intinya seperti itu. Nah anyway, I'm sorry to say, saya nggak mau berdebat ya di sini. Saya nggak mau berdebat dan saya nggak akan melayani dan menanggapi pertanyaan atau pernyataan apapun. Tapi memang banyak yang, termaksud Anda semua tuh, banyak yang sebetulnya nggak tahu apa-apa tuh meaning. Ya orang pusatnya aja masih mau review lagi kok Anda udah menjudge. Let's say menjudge itu gini loh, Mbak Wanda kan mungkin itu injury-nya pada masa tunggu. Enggak kok, nggak masa tunggu udah selesai gitu. Tapi kamu, you just don't want to hear me gitu, karena you have your own thought, you have your own truth gitu, without listening to me gitu. Jadi saya pun nggak akan mendengar, karena sementara gini loh, kalian mendengar dari pihak pusat, yang mana pihak pusat pun belum mendengar langsung dari saya. Well anyway, I'm not gonna read the tanggapan ya, dan saya nggak akan read pertanyaan. So you're the one who have to listen to me. Anyway, setelah itu apa lagi ya? Oke, setelah itu tapi kemudian agak terlambat, memang saya menyesalkan agak terlambat, tapi kemudian memang ditanggapi kemarin ini Tiger. Oke, ini kucing saya mau menemani. Nah, kemudian kemarin ada akhirnya ada yang berusaha untuk pihak Prudential menghubungi ya teman saya, memfasilitasi
untuk Prudential bertemu langsung, pihak pusat Prudential bertemu langsung dengan saya. Nah, pagi ini pertemuan itu dilaksanakan. Seperti tadi saya di Instastory saya mengatakan bahwa doakan pagi ini saya akan bertemu dengan pihak Prudential dan semoga terjadi solusi ya, ada solusi yang terbaik buat saya, karena saya merasa itu adalah saya merasa saya harus memperjuangkan hak saya. Oke, pertemuan tadi pagi berjalan dengan baik ya. Kami telah bertemu saya telah bertemu dengan Prudential. Alhamdulillah, apa yang menjadi keluhan dan kekecewaan saya sudah dicatat dengan baik ya, dan pihak Prudential berjanji akan mereview ulang. Kalau kemarin mereka hanya mendengar dari satu pihak, yaitu pihak agent, kalau pada hari ini mereka telah mendengar dari pihak saya secara lisan dan juga secara kronologis. Tadi barusan saya telah mengirimkan email yang menjelaskan kronologis kesehatan anak saya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Saya harapannya apa sih kalau ditanya? Harapannya anak saya bisa dioperasi, sembuh, pulih dan bisa beraktivitas lagi, karena saya yakin sebagai nasabah itu adalah hak anak saya mendapatkan fasilitas dan pemulihan yang sepenuh-penuhnya dan sebaik-baiknya dari Prudential itu aja. Dan saya menyampaikan kekecewaan saya, udah saya sampaikan juga tadi pagi secara lisan, secara langsung. Intinya sebetulnya saya mengatakan sebaiknya setiap asuransi memiliki crisis management. Jadi apa keluhan komplain dari para klien nggak cuma ditanggapi berdasarkan SOP saja, tapi cepat ditanggapi dengan personal, lebih ke heart to heart gitu. Karena sebetulnya saya juga bilang ke perusahaan bahwa perusahaan itu kan, agent itu kan sebetulnya correct me if I'm wrong, tapi agent itu kan bagian dari perusahaan ya. Agent itu bagian dari perusahaan. Agent itu kan pionirnya perusahaan gitu. Dan agent itu juga harus mendapatkan, saya nggak menyalahkan agent, maksudnya di sini saya nggak menyalahkan agent, tapi perusahaan bertanggung jawab atas product knowledge yang harus dimiliki agent gitu. Jadi sebetulnya agent itu harus menanyakan, yang pertama nggak cuma dikejar target saja ya. Ini saya nggak menyalahkan ya, saya melihat semua sisi. Nanti ada dari sisi nasabah seperti apa, perusahaan seperti apa, agent seperti apa. Nah, sebetulnya dari agent itu mereka harus menanyakan pertama ketika Anda menawarkan asuransi, itu sebetulnya yang diharapkan oleh nasabah atau oleh klien itu apa sih, ya kan? Gitu. Misalnya kalau saya yang diharapkan, saya saya tahu Bu, asuransi bukan tabungan, saya paham sekali, dan saya nggak mengharapkan uang saya berlipat ganda atau uang saya kembali secara utuh ketika di akhir. Saya nggak mengharapkan itu. Saya mengharapkan as simple as saya sakit, saya di cover. Anak saya sakit, anak saya di cover. As simple as that gitu. Nah, kalau kebutuhannya itu, ya itu yang harus didahulukan oleh agent. Oke. Anyway, begitu pula dengan yang pendidikan ya. Kalau ada yang ambil asuransi pendidikan, sebetulnya agent juga harus tahu. Saya maunya pokoknya anak saya ketika 10 tahun lagi dia kuliah udah ada dana segini gitu. Itu yang diharapkan. Jadi agent pun harus memikirkan bahwa berarti yang saya harus tempatkan misalnya untuk unit link dan lain-lain ya nggak boleh lebih dari segini, supaya dia mendapatkan segini, supaya ketika anaknya kuliah dia mendapatkan uang segini gitu untuk masuk kuliah misalnya gitu. Jadi agent itu juga harus nggak cuma sekedar kejar target, closing, tanda tangan, lalu meninggalkan kliennya, tapi juga mengawal kepentingan dan kemauan klien itu seperti apa gitu, kebutuhan klien itu seperti apa. Itu sih yang paling penting.
Kemudian yang kedua product knowledge, maksudnya gini, pertama agent itu juga jangan terlalu muluk-muluk berjanji gitu, muluk-muluk berjanji. Misalnya saya nggak akan sekecewa ini kalau misalnya oke, tenang aja Wan, pokoknya semua akan di cover nih sama Prudential gitu. Kalau dibilangin as it is, oke, aduh nggak bisa nih Wan, kayaknya setelah saya hitung-hitung dan saya komunikasikan dengan leader saya dan atasan saya, kayaknya kalau mau ini ternyata anak kamu tuh nggak bisa dioperasi deh, atau kalau dioperasi kayaknya cuma bisa segini deh, tapi ayo deh kita coba aja, saya akan bantu kamu. Akhirnya artinya dikasih ilustrasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi salah juga kalau memberikan ilustrasi yang sangat muluk-muluk, itu juga salah gitu. Akhirnya kalau nggak semuluk itu kan kami jadi kecewa. Sebetulnya kalau memberikan ilustrasi yang senyata-nyatanya aja, yang seril-rilnya aja, supaya kami nggak kecewa itu gitu. Anyway, kemudian menjadi agent itu juga nggak cuma kejar target, product knowledge, nggak memberikan janji yang muluk-muluk. Agent itu juga harus punya empathy, harus punya simpati terhadap kondisi klien ya. Misalnya contohnya, misalnya kalau klien gagal, saya nih kayaknya bulan ini saya nggak bisa bayar nih, saya mau cuti. Kemudian agent, oh kalau begitu coba deh saya lihat dana yang bisa selama kamu cuti bisa berapa lama sih, berapa dana yang bisa dipakai untuk kamu istirahat cuti gitu. Jadi ada solusi-solusi yang diberikan oleh agent. Ini masukan buat agent. Ya, masukan buat nasabah yang seperti saya gitu ya, yang banyak yang mengatakan ya pinter-pinter kok nggak bisa baca polis. Well ya terjadi seperti itu, dan ini nggak dirasakan buat teman-teman yang berpendidikan, yang nggak berpendidikan. Banyak juga yang kecewa ya, yang nggak membaca polis secara detail ya, of course gitu ya. Polisi satu bundel, dan biasanya agent ketika membacakan, saya bacain ya, ini cuma di highlight yang penting-penting aja gitu. Dan oke lah, kami percaya aja. Itu juga masukan buat saya, masukan buat nasabah juga, supaya kami lebih teliti lagi, mereview lagi, menjaga hubungan dengan agent, dan nggak sampai kehilangan kontak dengan agent. Kalau kehilangan kontak dengan agent, segera datang ke kantor terdekat, dan biasanya diberikan agent yang baru. Ini juga saya baru tahu gitu. Kalau nggak ada kejadian, banyak hikmah lah jadi kejadian ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sisi nasabah, dari sisi agent, dan dari sisi perusahaan. Di satu sisi perusahaan juga nggak bisa tinggal diem ya, perusahaan nggak bisa tinggal diem dan menyalahkan agent, itu juga salah gitu. Karena kesalahan bukan kesalahan agent aja. Artinya mungkin postingan saya nggak menjadi viral kalau nggak dirasakan oleh banyak nasabah yang dirugikan oleh asuransi manapun. Banyak yang nasabah yang merasa dirugikan. Kalau banyak yang nasabah yang merasa dirugikan dan banyak yang menyalahkan agent, oke, let's say nasabah ratusan atau bahkan jutaan, berarti ada jutaan agent yang salah dong, atau ada jutaan agent yang nggak bener dong. Kan bukan begitu juga, berarti something wrong with kok jutaan yang, maksudnya ratusan ribu atau ribuan agent yang salah ini kok nggak menjadi perhatian perusahaan. Itulah maksud saya gitu. Kan mestinya menjadi perhatian perusahaan juga. Berarti mungkin ketika di training hal-hal yang disampaikan ini harus direview lagi perusahaan. Kenapa banyak agent yang merugikan, maksudnya banyak nasabah yang merasa dirugikan. Pasti ada missing link antara perusahaan dan agent. Itu intinya sih seperti itu. Mungkin ada yang tidak tersampaikan, hal-hal yang tidak tersampaikan. Jadi nggak melulu masalah kejar target dan product knowledge, tapi juga masalah it's more personal than that gitu, bahwa
agent itu harus punya empati, harus simpati, harus menjelaskan sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya, tanpa jangan hanya yang muluk-muluk aja gitu. Jangan cuma ketika ketika nasabah kecewa, ya lu sih nggak baca polis, bego, kan kayak gitu. Ketika awal-awal mendekati nasabah, oh ya ini bagus, nanti kamu akan mendapatkan ini gitu. Jadi nggak boleh gitu juga, it's not fair, ya kan? Jadi semua pihak lah harus merefleksi. Nasabah harus lebih teliti lagi, agent harus diberikan training yang lebih baik lagi, nggak cuma sekedar target dan product knowledge, tapi juga hospitality harus senyata-nyatanya, nggak muluk-muluk. Jadi klien juga, nasabah juga nggak kecewa, perusahaan juga. Intinya gini sih sebetulnya, tujuan asuransi itu apa sih, kembali lagi gitu, bahwa sebetulnya orang ikut asuransi tuh memang bukan pengen kaya mendadak, enggak. Kalau enggak ya mereka pasti udah ambil kripto, bitcoin, reksadana, main saham dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya ini harus direview, harus direview, dan mudah-mudahan kasus ini yang dirasakan banyak pihak, ribuan jutaan orang yang merasa dirugikan, ini harus menjadi pembelajaran dan perhatian pemerintah nih, mau nggak mau harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Karena saya nggak mau ini menjadi corporate crime ya, kejahatan, menjadi kejahatan yang masif gitu, karena memanfaatkan keawaman, ketidaktahuan, keawaman klien. Saya membayangkan gitu bahwa klien-klien itu, nasabah-nasabah itu kan nggak cuma dari kalangan, ternyata saya melihat banyak ratusan DM yang masuk, bahwa yang ikut asuransi itu nggak cuma dari kalangan yang punya uang, dalam tanda kutip punya uang lebih aja gitu, tapi juga banyak dari, itu sedih juga sih, yang Bu saya jualan roti loh untuk menyisihkan asuransi sekedar 200.000 sebulan, 300.000 sebulan, dan ketika tidak mampu lenyap dan hilang begitu saja. Nah mereka tuh nggak memahami itu akan hilang gitu. Jadi ini sih yang harus dilindungi. Mungkin I don't know gitu, mungkin unit link itu harus sesuai kebutuhan klien. Kalau nggak perlu ya nggak usah ambil lah gitu, atau diperkecil lah komposisinya dan sebagainya. Itu sih harapannya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama ya. Semuanya harus merefleksi diri sih. Maksudnya merefleksi diri, harus ada yang diperbaiki dan harus ada yang dibenahi gitu. Kalau enggak, kembali lagi, kalau nasabah nggak merasakan benefitnya, semuanya pasti akan lari ke BPJS aja lah gitu ya kan, yang memang jaminan sosial dan masyarakat merasa lebih secure di situ. Jadi kita juga harus diperlihatkan benefit buat kita. Asuransi itu harus ditunjukkan juga. Benefit tuh bukan berarti, kembali lagi ya, bukan berarti bahwa kita tahu kok, kita bukan mau cari untung dengan ikut asuransi gitu, bukan kita bukan mau double our money or triple our money gitu, bukan itu intinya ya. Kalau saya sih gitu ya, saya bukan mau hitung-hitung uang saya nanti kembali sekian gitu, bukan itu. Saya mau ketika ada sesuatu dengan diri saya, sesuatu dengan anak-anak saya, mereka udah dijaga gitu. Jadi mudah-mudahan perusahaan asuransi tidak memanfaatkan, pertama keawaman klien, ketidaktahuan klien. Kemudian juga tidak memanfaatkan rasa insecure. Rasa insecure, iya loh. Jadi sebetulnya kan semua manusia punya rasa insecure ya, termasuk saya takut nih, saya takut kalau saya sakit nih, aduh anak-anak gue gimana ya gitu.
nanti saya takut nggak bisa mengobati mereka, ketika mereka sakit saya nggak ada uang, kemudian nyawa anak-anak terancam. Maksudnya jangan memanfaatkan rasa keawaman dan insecure itu kemudian menyalahgunakan itu gitu. Itu yang membuat kecewa sih. Justru harus membuktikan bahwa kami memang mendapatkan perlindungan seperti yang seharusnya, yang dari awal Anda janjikan. Itu catatan seperti itu. Oke, kembali ke kasus saya, ke masalah saya. Akhirnya pagi ini saya bertemu dengan Prudential, dan Prudential setelah memberikan kronologi secara lisan dan juga secara tulisan melalui email, mereka berjanji mereview. Ya, harapannya anak saya mendapatkan fasilitas atau tindakan yang diperlukan untuk pemulihannya. Nanti ya kita lihat aja seperti apa. Kalau ada waktu saya akan terus update perkembangannya. Tapi mudah-mudahan kita bisa urun rembuk lagi ya, membicarakan asuransi kedepannya di Indonesia gitu, supaya masyarakat juga tetap optimis, nggak pesimis lagi dengan asuransi. Kalau nggak berubah ya, kalau ada perbaikan terhadap sistem asuransi di Indonesia gitu, mungkin kalau nggak ada perbaikan ya asuransi bisa ditinggal gitu. Tapi saya optimis kalau ada perbaikan, nggak banyak yang kecewa gitu ya, nggak banyak yang merasa tertipu dan sebagainya ya. Kami punya harapan pada asuransi, tentu akan maju asuransinya. Tapi kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, apalagi sekarang udah ada BPJS, khawatir banyak yang meninggalkan asuransi. Jadi we'll see. Mudah-mudahan ada itikat baik dari semua pihak ya, semuanya berbenah, dan pengawasan terhadap asuransi tentunya kami berharap OJK dan asuransi AAJI AJGI, I don't know, ikut juga memantau jalannya asuransi dan melihat gitu bahwa masifnya kekecewaan nasabah ini apa sih gitu. Jangan sampai, dan jaminan ya, yang penting jaminan loh gitu. Seperti sedih juga ngelihat kronologis para nasabah Bumi Putra yang sampai saat ini nabung puluhan tahun, sampai saat ini tidak ada kejelasan. Ini lompat ke masalah Bumi Putra yang sampai saat ini nggak ada kejelasan penggantian, sementara itu adalah hasil keringat. Saya merasakan juga gitu, untuk asuransi itu kan hasil keringat yang luar biasa ya. Kadang-kadang ya ada yang buruh, ada yang tukang cuci, ada yang tukang AC, ada yang punya warung gitu, yang menyisihkan penghasilannya demi masa depan yang lebih baik lagi. Tapi banyak yang kecewa karena yang terjadi adalah sebaliknya. Dan saya juga merasakan gitu, kadang kita untuk menyisihkan, kadang-kadang bayar, saya udah ceritakan kan, kadang-kadang kita mendahulukan asuransi, terus bayar sekolah anak, jadi demi asuransi bayar sekolah anak jadi terlambat gitu. Kadang-kadang ya saya merasakan cari uang kepala di kaki di kepala gitu, untuk sekedar menyisihkan untuk asuransi, demi berharap bahwa memberikan perlindungan yang diperlukan ketika something bad happen to my kids gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang asal menganalisa gitu ya, yang asal menganalisa, karena Anda banyak yang asal menganalisa, apalagi agen-agen ya, padahal asuransi pusat aja masih mereview gitu. Masa Anda udah memberikan kesimpulan? Nggak boleh gitu. Kita harus punya itikat yang ya, sama-sama punya itikat yang baik. Sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan anak saya sehat, dan saya juga mendoakan buat teman-teman mendapatkan ya, untuk terus berjuang mendapatkan haknya,
Itu aja sih, para agen juga untuk memperbaiki diri. Perusahaan juga mungkin mereview lagi perjanjian, karena saya yakin ya perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak itu kan bukan dibikin oleh agennya, tapi dibikin oleh baku dari perusahaan. Itu harus dilihat lagi gitu, dan harus dilihat lagi sesuai dengan kebutuhan gitu, bukan apa yang menjadi apa yang membuat keuntungan bagi perusahaan, tapi juga is a win-win aja gitu, is a win-win solution gitu. Kadang-kadang banyak para aku lihat aja sih komentar-komentar yang lucu-lucu gitu. Mbak, memang kalau Anda asuransi Anda asuransi mobil, terus mobil Anda minta balik duitnya, ya analoginya benar tapi salah juga gitu, karena ya nggak bisa disamain juga sama asuransi mobil ya gitu. Karena kalau asuransi mobil kan mobilnya lecet sedikit ya itu diganti. Kadang-kadang kalau mobil kecelakaan juga mungkin biayanya lebih besar dari asuransi, juga diganti gitu lah. Anyway, banyak analogi yang dipakai juga salah sih itu. Oke, anyway, itu aja yang saya mau ceritain. Nanti saya akan rajin upgrade saya akan rajin update sejauh mana perkembangan masalah asuransi yang saya kemukakan di feed saya. Itu aja. Semoga bisa selesai dengan Semoga bisa selesai dengan baik semuanya. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok-besok kalau ada waktu. Kita bisa diskusi lagi, dan saya juga sangat berduka dengan cerita teman-teman yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan sih gitu. Mudah-mudahan ini bisa terus kita bawa dan bisa terus kita diskusikan, sehingga paling tidak ada lagi yang mengalami kekecewaan atau rasa tertipu atau rasa dizalimi gitu. Tidak ada lagi kekecewaan itu. Dan untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan nasibnya, memperjuangkan haknya, saya bersama kalian dalam doa dan dalam perjuangan juga gitu. Mungkin walaupun saya punya keterbatasan waktu, tapi kapan-kapan saya berharap bisa berdiskusi lebih lama dan secara langsung face to face, mungkin setelah PPKM reda. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak udah mendengarkan. Mudah-mudahan kita masih akan saling bertemu lagi. Terima kasih banyak udah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Bye bye.